Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Pandowo Anom. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Dan jangan lupa menuliskan selawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sumber, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Arif. Sehari-harinya dihabiskan untuk berjuang menanam dan merawat sawahnya yang gersang. Warisan dari orang tuanya hanyalah sebidang tanah tandus dan sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Arif hidup sendirian, tanpa keluarga, hanya ditemani kemiskinan yang terus menghantui. Warga desa tak pernah berhenti mencibirnya. "Kau pikir bisa menumbuhkan sesuatu di tanah seperti itu, Arif?" ejek Karto, salah satu tetangga yang sering menghina hidupnya. Suara tawa cemoohan lainnya ikut terdengar setiap kali Arif lewat. Arif hanya bisa menunduk dalam diam, menahan rasa sakit di hatinya. Tidak ada yang tahu betapa putus asanya dia. Setiap hari, Arif bekerja keras di sawah yang tidak pernah memberikan hasil. Berulang kali dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan terus hidup begini selamanya? Suatu malam, saat keputusasaan sudah mencapai puncaknya, Arif memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Dia meninggalkan desanya dan berjalan menuju hutan angker di pinggir desa. Hutan itu terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, penuh dengan makhluk gaib yang konon bisa membawa berkah atau kutukan. Arif tak peduli lagi. Dia berharap menemukan sesuatu yang bisa mengubah nasibnya, atau mungkin menerima nasibnya jika memang sudah waktunya. Di tengah kegelapan hutan, di antara pepohonan lebat, Arif menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi. Saat memasuki gua, dia mendengar suara desisan yang mengerikan. Tiba-tiba, di hadapannya muncul seekor ular raksasa dengan sisik hitam berkilau dan mata merah menyala, menembus kegelapan gua. "Siapa yang berani memasuki wilayahku?" Suara ular itu menggelagar, penuh ancaman. Arif gemetar ketakutan, tapi keberanian yang didorong oleh keputusasaan membawanya berbicara. "Aku datang untuk mencari bantuan," jawabnya. Suaranya bergetar. Ular itu mendekat dengan senyum licik di wajahnya. "Bantuan? Apa yang bisa kau berikan sebagai gantinya?" tanyanya dengan suara menggoda. Arif, tanpa berpikir panjang, menyetujui syarat yang ditawarkan sang ular. Kekayaan yang melimpah sebagai imbalan, tapi dengan satu syarat. Setiap tahun, Arif harus memberikan tumbal nyawa manusia. Keesokan harinya, Arif terbangun di rumahnya yang reot, merasa seolah-olah mimpi buruk semalam hanyalah khayalan. Namun, saat dia keluar dari gubuknya, sebuah kejutan besar menantinya. Di depan rumahnya, tergeletak tumpukan emas, perhiasan, dan permata. Tanah yang tadinya tandus kini dipenuhi tanaman yang tumbuh subur dan hijau. Arif tercengang, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warga desa yang dulu sering mengejeknya mulai merasa heran. Mereka yang dulu menertawakan Arif, seperti Karto dan tetangga lainnya, sekarang kebingungan melihat perubahan nasibnya yang begitu mendadak. "Bagaimana mungkin? Lihat tanahnya, sekarang tumbuh subur. Dan lihat, dia punya emas," bisik Sumardi, tetangga lain yang tak percaya. Dalam waktu singkat, Arif menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar di tengah desa, membeli tanah dan ternak, dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah dia bayangkan. Warga desa yang dulu menghina kini menyanjungnya. Mereka kagum sekaligus iri, namun Arif tetap menjaga rahasia perjanjiannya dengan ular raksasa. Setahun berlalu dengan cepat. Kekayaan Arif semakin bertambah, tetapi dia tahu bahwa saatnya untuk memenuhi perjanjian dengan ular raksasa semakin dekat. Malam itu, ketika dia tidur, ular raksasa muncul dalam mimpinya.
Waktumu sudah tiba manusia. Kau harus memberikan tumbal pertamamu, desis ular itu. Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Dengan perasaan berat, dia memutuskan untuk mengorbankan Karto, tetangganya yang selama ini paling sering mengejeknya. Suatu malam, Karto menghilang tanpa jejak. Warga desa mencarinya kemana-mana, namun tak seorang pun bisa menemukannya. Arif hanya tersenyum puas di balik ketakutannya. Dia telah memenuhi janjinya kepada ular raksasa, dan untuk saat ini kekayaannya tetap aman. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah siklus mengerikan. Tahun demi tahun berlalu, dan setiap tahun satu orang desa menghilang secara misterius. Setiap kali, warga desa berusaha mencari korban yang hilang, tapi selalu menemui jalan buntu. Warga desa mulai merasa ketakutan. Mereka mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh ini dengan kekayaan mendadak Arif. Kenapa setiap kali ada yang menghilang, Arif selalu tak terlihat? Tanya salah satu warga dengan rasa curiga. Namun, tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Arif sekarang adalah orang paling berkuasa di desa. Dan meskipun mereka takut, mereka juga menghormati kekayaannya. Tapi semakin lama, warga mulai merasa bahwa kekayaan Arif datang dari sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu, Arif semakin terperangkap dalam perjanjiannya dengan ular. Setiap kali seorang tumbal diambil, rasa bersalah dan ketakutan menghantuinya. Wajah orang-orang yang dia korbankan muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan dendam. Waktumu akan tiba, Arif. Kau akan membayar semuanya. Suara-suara itu terus menghantui tidur malamnya. Suatu hari, seorang dukun dari desa sebelah datang berkunjung ke desa Sumber. Dukun itu mendengar cerita tentang hilangnya orang-orang dan kekayaan mendadak Arif. Setelah melakukan penyelidikan, dukun itu mengungkapkan kepada warga desa apa yang telah dia temukan. Arif telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Setiap kekayaannya berasal dari tumbal nyawa manusia. Ungkap dukun itu dengan nada serius. Jika kita tidak menghentikannya, dia akan terus mengambil nyawa kita, satu persatu. Mendengar penjelasan itu, warga desa terkejut dan marah. Mereka kini sadar bahwa setiap orang yang menghilang selama ini adalah korban dari perjanjian terkutuk yang dibuat oleh Arif dengan makhluk gaib. Dengan amarah yang membara, warga desa berkumpul. Mereka memutuskan untuk menghadapi Arif dan menghentikan kutukan ini sebelum lebih banyak nyawa menjadi korban. Arif, yang sudah mulai merasakan kecurigaan warga, berusaha melarikan diri dari desanya. Namun, sebelum dia sempat pergi, sekelompok warga desa yang dipenuhi kemarahan datang ke rumahnya dengan obor dan senjata di tangan. "Kau telah mengorbankan kami demi kekayaanmu," teriak salah seorang warga dengan penuh amarah. Arif berusaha membela diri. "Aku tak punya pilihan lain. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan," katanya dengan suara putus asa. Namun warga desa sudah tidak peduli. Dukun itu menatap Arif dengan tegas. "Kau telah terikat dengan kutukan, dan jika kau tetap di sini, semakin banyak nyawa yang harus kau korbankan." Dengan hati yang berat, Arif meninggalkan desa dengan rasa takut dan malu. Dia tahu bahwa kehidupannya yang dulu penuh harapan, kini hancur berantakan. Kekayaan yang pernah menjadi impiannya kini terasa seperti kutukan yang menghancurkan segalanya. Setelah diusir dari desanya, Arif mengembara tanpa tujuan. Di setiap langkahnya, dia terus dihantui oleh bayangan tetangga-tetangganya yang telah dia korbankan. Hingga suatu hari, di sebuah hutan yang tak dikenal, Arif mendengar suara desisan yang sangat familiar. Di hadapannya, muncul kembali ular raksasa yang dulu dia temui di gua. "Kau telah melanggar perjanjian kita, manusia," desis ular itu dengan suara menggelegar. "Keserakahanmu telah membawa kehancuran. Kini waktumu sudah tiba." Arif gemetar ketakutan. "Tidak, tolong. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang kau minta," serunya putus asa. Ular itu tersenyum jahat. "Kau tak bisa lari dari takdirmu.
Dalam sekejap, ular itu melilit tubuh Arif dengan erat, menenggelamkannya dalam kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya hilang. Demikian kisah yang menggambarkan perjalanan hidup yang harus ditingkatkan iman kita dan kesabaran kita. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran hidup untuk lebih sabar dan lebih baik untuk kita semua. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.